Ratusan rumah di perumahan Priuk Damai, Kelurahan Priuk, Tangerang, Banten masih terendam banjir cukup tinggi dengan ketinggian hingga 200 cm pada Sabtu pagi. Meski banjir berangsur surut, namun warga masih tetap bertahan di posko pengungsian. Sedikitnya kurang lebih 286 kepala keluarga yang tersebar di 5 RT di RW 08 Perumahan Priuk Damai terdampak banjir dan telah mengungsi di Masjid Al-Jihad. Meski banjir berlangsung surut dengan ketinggian air mencapai 200 cm, namun warga lebih memilih bertahan di posko pengungsian. Banjir disebabkan dari luapan danau Situmbulakan dan adanya tanggul yang jebol di aliran Kali Sabi yang tak lagi mampu menampung debit air. Sudah berapa hari sih Bang ini Bang di sini Bang? Udah 1 hari 1 malam Bang. Memang untuk ketinggian air di rumah itu mencapai berapa Bang kurang lebih Bang? Oh, kalau di rumah saya hampir lebih 2 meter Bang. Ini Abang dengan siapa saja Bang? Oh, saya keluarga sih Bang, semuanya Bang. Orang tua, adik ipar. Namun demikian masih ada warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka karena ketinggian banjir tidak terlalu dalam dibandingkan kemarin. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di Kebon Pala, kita bergabung dengan rekan Henry Aprila yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Henry, apakah banjir di Kebon Pala masih terus menggenangi wilayah itu? Ya, untuk di Kebon Pala, Jakarta Timur sendiri, David dan juga pemirsa, ini kalau kami lihat di belakang kami, air masih menggenangi pemukiman warga yang kemudian tadi juga kami sempat berbincang dengan salah satu warga menyebutkan ini juga salah satu dampak dari hujan yang sudah terjadi sejak malam hari kemarin. Kita sedikit menunjukkan bagaimana lokasi dan juga visual terkini bersama dengan juru kamera kami Muhammad Herudin akan menunjukkan bagaimana visual terkini di mana memang untuk petugas sendiri ini juga masih bersiaga untuk mengamankan juga membantu sejumlah warga yang ingin mencoba untuk ke rumahnya mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Dan kemudian juga tidak hanya itu, informasi lain yang dapat kami sampaikan ini sekiranya kalau bersama dengan juru kamera kami menunjukkan sekiranya memang untuk air sendiri ini ketinggiannya masih di angka 120 sampai dengan 130 cm. Kemudian memang untuk kalau kami lihat ini sejumlah kontur dari bentuk bangunannya juga memang sejumlah warga ini memiliki rumah dengan kontur 2 lantai, sehingga memang informasi yang kami dapatkan sejumlah warga masih memilih untuk berada di lantai 2 ataupun mengungsi di lantai 2 rumahnya sendiri. Dan tidak hanya itu, tentu kalau kami lihat pun juga ini, kalau tadi kami lihat Kali Ciliwung saat kami menuju ke lokasi pun ini masih cukup tinggi, David dan juga pemirsa. Bahkan air yang juga kami rasakan di lokasi ini ketinggiannya masih di angka 30 cm untuk di titik kami melaporkan. Namun semakin menjorok ke dalam, ini angkanya semakin meninggi di angka 120 sampai dengan 170 cm. Bahkan disebutkan oleh Ketua RT sendiri, ini ketinggian air mencapai di angka 2 meter sebelumnya di malam hari, yang kemudian ini juga mengakibatkan sejumlah warga sementara sejak pagi hari sampai dengan malam hari sampai dengan sore hari ini masih ada yang mengungsi, namun banyak yang masih memilih berada di lantai 2 rumah warganya. Dan tidak hanya itu, David dan juga pemirsa, kalau kami lihat ini sejumlah anak-anak memang bermain di air, namun yang menjadi konsen adalah warga yang juga ingin menuju ke rumahnya masing-masing ini sementara dibantu oleh dinas-dinas terkait, baik itu dari pihak kepolisian, kemudian juga dari TNI dan juga Polairut yang membantu warga untuk bisa menuju ke rumahnya masing-masing mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Bahkan tidak hanya itu, David dan juga pemirsa, kalau memang untuk saat ini pun kalau kami lihat memang ini airnya cukup kotor sekali ya, dan disebutkan juga kalau memang air ini tidak ataupun banjir yang terjadi di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur sendiri ini bukan hanya karena hujan ataupun intensitas air yang cukup tinggi saja, namun karena Kali Ciliwung yang juga meluap, kemudian juga kiriman air biasanya menjadi salah satu faktor, ataupun kiriman air dari kawasan Bogor yang menjadi salah satu faktor penyebab banjir yang terjadi di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Tentunya di beberapa titik di kawasan Jakarta ini yang masih tergenang banjir tergolong cukup minim, dan kemudian memang salah satu yang masih terdampak adalah di kawasan dari Kebon Pala, Jakarta Timur. Dan tentunya juga warga juga terus mengharapkan kepada pemerintah
pemerintah provinsi untuk bisa mengatasi permasalahan yang mereka biasa alami. Ini bisa dikatakan rutinitas yang biasa mereka alami ketika intensitas hujan turun dengan intensitas yang cukup tinggi, kemudian kiriman air dari Bogor yang juga selalu mengakibatkan kondisi banjir dengan air ataupun intensitas air yang cukup tinggi. Dan tidak hanya itu, tentunya dari sejumlah bantuan seperti halnya logistik, kemudian konsumsi dan sebagainya, ini juga sudah diterima oleh warga. Namun yang menjadi kendala adalah mereka mengharapkan air ini agar segera surut dan dapat diatasi agar masyarakat sekitar dari Kebon Pala, tepatnya di Jakarta Timur itu bisa merasakan ketika banjir ataupun ketika intensitas hujan yang cukup tinggi, kemudian juga kiriman air dari kawasan Bogor ini tidak mendampak ke kawasan dari Kebon Pala, Jakarta Timur. Sementara David, kita terus memantau bagaimana cuaca kemudian juga kondisi terkini. Bahkan kalau untuk cuacanya sejak siang hari tadi ini tergolong cerah, bahkan juga berawan, yang tentunya ini menjadi satu harapan juga untuk warga ataupun dari warga sekitar dari Kebon Pala itu sendiri, Jakarta Timur, agar air ini segera turun, agar mereka juga bisa melakukan aktivitas dengan normal. Karena mengingat informasi lain yang kami dapat sampaikan juga, anak-anak juga sementara ini diliburkan sejak hari-hari kemarin karena mengingat sejumlah pakaian bahkan juga kondisi rumahnya masih terendam oleh banjir. Sementara David, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, baik, Henry Aprila melaporkan langsung, dan terima kasih, selamat bertugas kembali Henry. Hati-hati. Pemirsa, ratusan rumah di Jalan Gang Buntu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan kembali terendam banjir sejak Sabtu pagi tadi. Banjir luapan aliran Kali Ciliwung ini membuat rumah-rumah warga terendam dengan ketinggian mencapai 1 meter. Permukiman yang terendam merupakan rumah dari warga RT 05 RW 08 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini sejumlah petugas SAR gabungan masih bersiaga di lokasi untuk memantau debit air. Ini ketinggian masih di 130 sampai dengan 135 untuk di titik tertingginya. Untuk sementara tim BPBD dari kemarin kita standby di sini dan semalam sempat melakukan evakuasi warga di RT 17 RW 5 itu sebanyak 4 jiwa kami evakuasi karena memang ketinggiannya itu semalam cukup tinggi sampai dengan di angka 200. Banjir yang merendam Jalan Kapuk Raya Penjaringan, Jakarta Utara tidak hanya melumpuhkan lalu lintas, namun juga membuat sejumlah motor mogok saat dipaksa menerobos banjir. Bengkel dadakan menjadi harapan bagi pengendara motor yang mogok akibat air. Banjir setinggi 40 hingga 60 cm masih menggenangi Jalan Kapuk Raya Penjaringan, Jakarta Utara. Akses jalan pun tak bisa dilalui sepeda motor. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos banjir berujung motor mati mesin. Mereka terpaksa mendorong motor mereka di tengah genangan. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah orang dengan membuka bengkel dadakan di tepi jalan. Mereka menawarkan jasa perbaikan motor dengan tarif antara Rp20 hingga Rp35.000 tergantung kerusakannya. Meski terpaksa mengeluarkan biaya tambahan, pengendara mengaku terbantu dengan jasa yang ditawarkan dibanding harus bersusah payah memperbaiki kerusakan sepeda motornya sendiri. Murah sih. Ya dibilang dibanding kita benerin sendiri ya, tanpa ada peralatan kan mereka udah siap nih. Jadi ya udah sambil ini ya simbiosis mutualisme lah, saya membutuhkan lah. Saya butuh buru-buru untuk cepat nyala, bisa pulang, mereka kan butuh ini juga. Itu paling kendala cuman di knalpot aja, masuk air sama di busi atau karbu. Dengan ada mekanik ini, abang bawa apa aja sih bang? Buat kunci-kunci seadanya aja sih bang, biasa. Hingga Jumat sore, banjir di Jalan Kapuk Raya belum juga surut dan akses jalan juga masih tertutup untuk sepeda motor. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar banjir tidak terulang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.